Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kami akan coba untuk memaparkan beberapa persiapan terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat kami tahun 2021. Perkenalkan, nama lengkap saya Imam Kholisodin. Saya dosen dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya bersama ketua dari Pengmas, yaitu Bapak Insinyur Sutresno MT, dan anggota yang lainnya ada Bapak Arif Andi Subroto MKom dan Ibu Dr. Lailil Mufliha. Jadi kami mengambil tema terkait dengan pelatihan budidaya multiculture farming berbasis teknologi, sistem pakar serta optimasi untuk kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Jadi di sini kami mengambil suatu bentuk hilirisasi teknologi baik dalam bentuk sistem pakar dan teknik optimasi yang merupakan hasil-hasil riset dari beberapa mahasiswa kami yang sudah dilakukan pada beberapa tahun sebelumnya. Jadi kami melakukan riset ini sudah cukup lama di bawah naungan Laboratorium Komputasi Cerdas dan Visualisasi di bawah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Jadi di sini kami mencoba untuk melakukan suatu bentuk kombinasi keilmuan, yaitu dari computer science atau ilmu komputer dengan keilmuan yang ada di agriculture atau di pertanian di situ untuk dipadukan. Kemudian nanti tapi kami fokus di bagian teknologinya, ya, dalam bentuk misalkan penerapan dari teknologi AI, misalkan menggunakan keilmuan swarm intelligence, misalkan terkait dengan algoritma particle swarm optimization, atau misalkan menggunakan terkait dengan keilmuan algoritma evolusi, contohnya misalkan menggunakan algoritma genetika untuk optimasi terkait contohnya adalah terkait optimasi dosis pupuk untuk tanaman di situ, ya. Nanti juga bisa diterapkan lebih luas, ya, misalkan sampai ke pengoptimalan terkait dengan hasil panen di situ, ya. Jadi nanti untuk yang pembahasan lebih detail akan kami bahas pada sesi berikutnya. Pada kesempatan ini saya akan coba untuk menceritakan, ya, dari awal mula kegiatan pengabdian masyarakat ini, ya. Jadi ini sebenarnya kami melihat dari kondisi di masyarakat, ya, terkait dengan bagaimana keadaan ekonomi, bagaimana keadaan terkait dengan pendapatan dari masyarakat di situ, ya, bagaimana supaya nanti bisa produktif. Itu kami di sini mencoba untuk membuat semacam inisiasi dalam bentuk edukasi jadi budidaya tanaman dan juga dalam bentuk ini, ya, jadi budidaya ikan, ya, yang nanti kita coba untuk mulai dari hal yang kecil, ya, yaitu dari lahan yang terbatas atau sampai bahkan ke lahan yang luas, ya, tapi fokus kami di lahan yang terbatas dulu, misalkan di halaman rumah atau misalkan di atap genteng dan lain sebagainya yang tidak membutuhkan lahan atau area yang sangat besar di situ, ya, tapi manfaatnya insya Allah cukup banyak, ya, untuk misalkan kemandirian ekonomi dan pangan di situ. Kemudian untuk ini, jadi inisiatifnya ini sebenarnya dari mana, ya? Jadi saya sebenarnya juga anak dari petani, ya, yang ada di desa, ya, yang kebetulan kuliah kemudian bekerja di kota di sini, ya, di Malang, ya. Jadi kemudian saya coba ambil inisiatif, ya, bagaimana kalau misalkan saya mencoba untuk membuat semacam applied, ya, kombinasi keilmuan, ya, atau sharing dengan beberapa misalkan teknologi atau misalkan dengan beberapa ilmu yang lintas fakultas di situ, ya, atau yang mudah diterima oleh masyarakat. Jadi walaupun nanti di awal-awal pasti kita akan ada penyesuaian, ya, atau semacam adaptasi di situ, ya. Nah, kemudian terkait dengan waktu, ya, jadi sebenarnya ini sebenarnya tidak lama-lama banget, ya, jadi baru sekitar 1 tahun yang lalu, ya, jadi sekitar pertengahan tahun 2020, ya, terutama pada saat pandemi ini, ya. Jadi kita istilahnya mencoba untuk membuat semacam edukasi, ya, bukan hanya untuk diri kita di situ, ya, bukan hanya untuk lembaga kita, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas di situ, ya.
Jadi sebenarnya nanti di sini bisa ini jadi dibuat jangka panjang ya di situ ya. Jadi kalau harapan saya nanti kita awali dengan hal-hal yang sederhana ya dulu ya. Kemudian kalau misalkan memang sudah benar-benar matang di sini ya, insya Allah ini sudah siap semuanya ya. Kemudian untuk jangka panjangnya nanti kami akan berencana membuat semacam kampung binaan ya, baik itu nanti di perkotaan ya atau bahkan di desa ya, di tempat tinggal asal saya di situ ya, atau di seluruh wilayah pelosok Indonesia di situ. Kemudian terkait dengan bentuk edukasinya itu apa di situ. Jadi sebenarnya ada banyak ya terkait dengan konten ya yang nanti akan kita berikan kepada masyarakat ya. Jadi sebenarnya saya tidak menggurui ya, tapi sama-sama kami belajar dalam budidaya tanaman sekaligus budidaya ikan di sini ya dan lain sebagainya, yang sebenarnya kami kemas ya dengan menggunakan kolaborasi dari keilmuan yang kami dapatkan dari kampus di situ, terutama dari Fakultas Ilmu Komputer, yaitu terkait dengan teknologi ya. Jadi misalkan bisa berupa teknologi terkait dengan alat ukur di situ ya, untuk mengukur misalkan terkait dengan bagaimana optimasi di situ ya terkait pemupukan tanaman di situ ya, atau terkait dengan identifikasi terkait dengan bagaimana kondisi air atau tanah di situ ya, yang itu nanti kita coba kemas ya dalam satu bentuk materi yang itu nanti mudah ya untuk diserap atau dipahami oleh masyarakat di situ ya. Kemudian ini juga sangat penting juga ya, yaitu tentang berapa besar modal yang harus disiapkan ya. Jadi karena ini kami berangkatnya dari kegiatan pengabdian masyarakat kampus ya. Jadi sebenarnya ini kita berikan lebih dalam bentuk ini. Jadi ilmu di situ ya. Kalau terkait dengan sarana untuk misalkan harus menyediakan dana di situ ya, itu sebenarnya hanya ini pelengkap di situ ya, yang memang kita coba untuk siapkan juga untuk istilahnya percontohan ya, walaupun skalanya kecil tapi insya Allah cukup dengan dari kegiatan pengabdian masyarakat tersebut. Insya Allah akan cukup memberikan percontohan. Jadi kalau masyarakat sudah senang ya dan sudah ada edukasi terkait dengan keilmuan untuk budidaya tanaman atau ikan ya atau yang lainnya, insya Allah nanti akan mereka harapan kami juga pasti akan lebih berkembang lagi di situ untuk kedepannya ya. Kemudian untuk kandidat lahan ya, jadi sebenarnya ada banyak sekali pilihan ya. Kalau saya di sini kan saya gunakan lahan di lantai 3 ya di rumah saya, jadi hanya ukurannya 1 meter kali 3 meter. Ini sudah ada banyak sekali ya pot sekaligus tanaman ya. Jadi ada 2 budik damber ya di belakang, sama di depan saya ini samping ini ada beberapa pot yang 50 cm diameternya, ada yang 30-an di situ ya. Jadi ini insya Allah untuk memenuhi kebutuhan sayuran kita itu cukup di situ ya untuk keseharian ya. Oke ya, sebenarnya bisa lebih dikembangkan lagi ya, terutama jadi kami juga membuat semacam inisiasi membuat pot di situ ya, atau bentuk polybag yang bertingkat ya. Jadi dalam satu space lahan itu bisa dibikin ada 2 tingkat atau 3 tingkat, yang itu nanti bisa lebih mengoptimalkan penggunaan lahan di situ ya. Kemudian juga ini terkait dengan selain lahan di misalkan atap rumah, juga nanti bisa dari masyarakat itu juga bisa untuk menggunakan atau manfaatkan lahan yang ada di depan rumah di situ ya, atau di genteng juga bisa di situ ya, dibuat dalam bentuk hidroponik di situ ya, atau dalam bentuk pot di situ ya. Jadi kalau saya ini lebih memilih ini ya dalam bentuk pot di sini ya. Ya saya melihat juga terkait dengan bagaimana penataannya saya kira lebih mudah di situ ya, dan juga untuk pengairan sekaligus untuk ini ya, akses dari cahaya matahari juga lebih full di sini ya, langsung mengenai dari tumbuhan atau dari misalkan beberapa ini, jadi misalkan terkait dengan sirkulasi udara ya, misalkan di budik damber dan lain sebagainya di situ. Baik, kemudian terkait dengan kendala ya, sebenarnya
Pasti ya ada ya kendala itu ya terkait dengan bagaimana awalnya misalkan kita mengatur pemupukan di situ ya. Kemudian bagaimana kita memilih tanaman yang akan kita tanam di situ ya, apakah untuk nanti dijual atau hanya untuk memenuhi kebutuhan di keluarga di situ ya. Sampai nanti bagaimana luas ya dari area yang harus kita siapkan di situ ya. Kemudian juga nanti terkait dengan ini misalkan ya, jadi bagaimana kita untuk berkomunikasi ya kepada masyarakat ya, karena ini misalkan kami dari akademisi di situ ya, bagaimana nanti menyampaikan misalkan terkait dengan keilmuan kami di situ ya, yang ada di misalkan akademis ya, itu nanti mudah untuk dicerna atau diaplikasikan kepada masyarakat awam ya, atau misalkan di semua kalangan di situ ya. Kemudian terkait dengan kelebihan ya yang bisa saya sebut juga, ini nanti memberikan dampak yang besar ya untuk masyarakat ya. Misalkan juga bisa kita nilai bahwa dengan budidaya di rumah ini di sini kita bisa menciptakan ya seolah-olah semacam tambahan pendapatan atau lapangan kerja kepada kita di situ ya, yang istilahnya tidak membutuhkan misalkan modal yang besar di situ ya. Tentunya dengan lahan yang tidak begitu besar ya, atau yang terbatas, saya kira sudah cukup untuk melakukan kegiatan produktif seperti ini di situ ya. Dan tentunya lagi di sini kita bisa istilahnya memanfaatkan waktu luang kita di waktu libur kita, walaupun misalkan kita bekerja sebagai PNS atau misalkan mitra swasta di situ ya, kita bisa sempatkan di waktu sore hari atau waktu libur kita. Saya kira ini sangat-sangat bermanfaat dan kita bisa banyak berkarya di situ ya. Ini terakhir yaitu terkait dengan ini ya, jadi ucapan terima kasih saya kepada beberapa mitra ya. Jadi kami melibatkan ada 3 mitra ya sebagai percontohan awal ya di tahun 2021 ini ya. Jadi ada mitra yang dari Desa Sungai Geneng ya di Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan ya, dengan Bapak Suantomo dan Bapak Suhut ya. Di sana beliaunya berprofesi sebagai petani ikan ya, atau petampak di situ. Kemudian yang kedua ada dari Bapak Arif Andi Subroto ya, yang berada di Poncokusumo ya, di Desa Dawuhan di Malang di situ ya. Kemudian mitra yang ketiga itu ada dari Kampung Kauman Malang ya, ini dengan Bapak Nurul Huda Mustaqim. Nah, di situ juga mulai dibudidayakan beberapa tanaman di situ ya, sekaligus juga budidaya ikan dengan budik dampet di situ ya. Oke, mudah-mudahan bersama-sama nanti kita bisa kedepannya lebih berkembang di situ ya. Jadi lebih istilahnya apply dari keilmuan yang kami dapatkan dari kampus untuk kami coba terapkan di masyarakat ya, terutama dengan bahasa atau dengan cara atau dengan teknologi informasi atau teknologi dari AI yang mudah untuk diaplikasikan di masyarakat di situ. Oke, kurang lebih mohon maaf. Semoga konten ini bermanfaat ya. Oke, terutama nanti untuk kedepannya misalkan sampai ke seluruh pelosok negeri di Indonesia di situ. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.